Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mbak Bow TV. Oke, sudah lama saya nggak bikin video ini. Nggak bikin video apa gitu. Udah jarang banget upload di YouTube Mbak Bow TV karena ada beberapa alasan ya. Alasan yang mungkin nanti saya jelaskan. Dan sebelumnya saya tidak tampil full face apa ya, real gitu ya, saya pakai topeng nggak pede saya. Oke, di kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana mencari uang itu di internet. Saya sudah setidaknya lebih dari 8 tahunan saya full time internet marketing, jadi mencari penghasilan melalui internet ya. Udah lebih dari 8 tahun sampai saat ini masih ya. Kita cerita dari awal dulu itu ketika masih masih SMP kelas 3, itu sekitar 2008-2009. Itu saya baru mendapatkan pelajaran seputar internet ya. Pertama kali itu saya baru mengenal internet dan diajarkan oleh guru dan didukung oleh infrastruktur fasilitas di sekolah, laboratorium komputer. Kebetulan juga baru pertama kali mendapatkan akses internet sejak 2008-2009 yang lalu. Nah, di sana itu ada pembelajaran yang namanya blogger atau blogspot, itu blogger ya. Berawal dari situ, kemudian beranjak ke kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK itu masih nggak peduli, tapi udah main-main ke warnet gitu, main game lah, download MP3 zaman dulu. Dan kemudian setelah tahun 2011 hampir 2012 atau kelas 3 SMK itu saya membaca soal blogger itu kembali dan mulai mendalami ngeblog itu apa sih dan bagaimana konsepnya. Saya pelajari, begitu sering main ke warnet hanya untuk mendesain blogspot itu. Waktu itu masih gratisan, dan sampai sekarang blognya masih ada dan masih bisa diakses, cuman saya kayaknya udah kehilangan akses ke sana. Maksudnya untuk mengedit itu, kalau mau dikembalikan masih bisa sih. Nah, dari situ perlahan terus kemudian lulus sekolah itu belum ada pekerjaan, yang nggak kerja, pokoknya intinya main ke warnet itu browsing atau mendesain blognya itu. Intinya itu ke blognya itu desain nulis artikel gitu. Lama-lama itu ada ketertarikan yang lebih dalam gitu. Kemudian nggak sengaja itu menemukan buku milik siapa ya, kayaknya milik kakak saya. Itu ada buku yang namanya, yang judulnya itu blogspot adsensi, ada adsensinya di sana. Mulai dari situ saya mempelajari adsensi itu apa. Dari sana kemudian mencari-cari informasi, dan ternyata adsensi itu untuk memasang iklan di blog kita. Nanti ada penghasilan jika ada orang yang mengklik iklan tersebut. Nah, dari sana saya mencoba nggak pernah berhasil untuk mendaftarkan, karena dulu itu ketat banget untuk peraturannya, untuk syarat-syarat blognya dan sebagainya. Kemudian saya beralih ke Twitter itu 2011-an. Nah, di sana mulai mengenal Twitter itu
untuk sosial media selain Facebook ya. Dulu main Twitter gimana gitu, dan kemudian ada suatu minat ya nggak bisa saya sebutkan, yang terutama minat. Kemudian itu kayaknya komunitasnya itu banyak tentang sesuatu itu yang saya maksud, yang tidak saya sebutkan tersebut. Kemudian saya mencoba untuk membuat akun komunitas untuk merangkum untuk mengumpulkan berita-berita tentang hal tersebut. Kemudian lambat laun akun tersebut naik ya, followersnya banyak sekali, dan sekarang udah lebih dari 100.000 follower itu sekarang. Tapi ya sekarang kan yang namanya Twitter terus Facebook itu, kalau untuk fanspage, kalau Facebook fanspage ya itu udah nggak seperti dulu ya, nggak seperti dulu. Sekarang kebanyakan Instagram gitu. Nah, lanjutkan dari situ itu kemudian saya tak pikir aja. Nah, dari situ, dari komunitas tersebut kemudian saya inisiatif untuk mengumpulkan informasi-informasi yang saya dapat di Twitter itu. Sebelumnya kan saya post di akun yang udah banyak followersnya itu. Kemudian saya inisiatif untuk kan udah mengenal konsep blogspot itu yang nanti bisa dipasangi iklan bla 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 gitu ya. Dan saya buat terus saya promosikan terus di akun yang udah banyak followers itu, dan alhamdulillah itu banyak sekali peminatnya, pengunjungnya langsung banyak gitu ya. Terus kemudian kan itu posisinya blogspotnya masih gratisan ya, jadi ketika udah banyak pengunjung itu ternyata untuk mendaftarkan ke AdSense itu juga susah waktu itu. Udah banyak visitor masih susah. Kemudian saya inisiatif untuk, kan yang namanya penasaran itu kan selalu mencari informasi ya, dan ketemu waktu itu forum internet. Dulu kan zamannya Kaskus ya, tapi saya nggak di Kaskus itu, di tempat lain yang namanya XID. Nah, di sana sekarang masih aktif, cuman ya membernya udah banyak yang kabur, maksudnya meninggalkan forum tersebut. Kemudian ada yang menjual akun AdSense itu, dan saya langsung beli, nggak pakai lama, langsung beli. Kemudian langsung add site dari situs yang sudah ada visitornya tadi, dan langsung monetasi dan bisa masang iklan ya. Nah, dari situ mulai ada penghasilannya. Penghasilan pertama kali. Dulu kan masih gini ya, masih aturannya itu masih ketat. Jadi nanti bisa gajian atau enggak itu menjadi ketar-ketir, itu deg-degan gitu. Nah, dan dilalah itu menghasilkan ya, dan aman untuk blogspotnya dipasang iklan itu. Nah, situsnya apa bang? Situsnya itu tentang berita, intinya tentang berita. Konsepnya news ya gitu ya. Nah, dari situ gajian pertama itu, dari situ terus saya dari uang tersebut mengumpulkan dari uang tersebut terus membeli domain, karena masih gratisan, masih bla 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 .blogspot.com gitu ya, dan membeli TLD top level domain.com. Ya lambat laun terus ya sampai ke sini, masih sampai sekarang. Nah, kan kalau internet marketing itu bukan hanya dari blogspot ya. Sekarang kan YouTube ya, seperti yang saya buat ini kan, YouTube bisa untuk menghasilkan uang ya. Yang penting kontennya bagus gitu. Nah, saya juga ikut andil dalam mencari uang internet dengan YouTube. Ya ini, channelnya ini Pak Puau TV. Itu channelnya. Dulu itu kontennya masih reuploadan. Reupload
dari video-video luar negeri itu, video pendek luar negeri, video lucu dulu itu video lucu, kemudian dikompilasi gitu, dikompilasi dan menghasilkan juga. Cuman makin kesini kan makin banyak persaingan dan mulai banyak kreator-kreator yang keren banget membuat konten dengan konsep sedemikian rupa supaya bisa apa ya, kayak ada apa adegan episode-episodenya gitu, jadi menarik, lebih banyak suka itu daripada yang konten reupload. Konten reupload juga banyak sih, cuman dikemas seperti kalau di YouTube itu kayak di TV itu on the spot ya, kayak itu banyak akun yang seperti itu dan keren banget editannya ya. Dan saya nggak bisa apa ya, saya angkat tangan kalau soal begituan, soal editing dan sebagainya. Dan sampai sekarang udah dimangkrak untuk channel Pak Po TV ini. Apa ya, saya ngelak. Alhamdulillah habis minum ini. Oke, lanjut lagi. Tadi di mana ya? Di YouTube ya, kayak di YouTube. Dan isinya sekarang kan kontennya konten tutorial terus sama unboxing. Beberapa 3 sampai 4 tahun yang lalu itu saya isi kontennya adalah konten tutorial sama unboxing kalau saya beli paket gitu. Namun sekarang kan gini, persaingannya itu kan banyak ya, banyak video yang lebih keren, yang lebih benar-benar niat bikin video itu, yang tentunya lebih banyak subscribernya dan penontonnya ya. Kemudian yang apa, yang kontennya biasa-biasa udah mulai ditinggalkan ya gitu. Jadi omsetnya, omset penghasilnya jadi menurun. Ya seperti itulah. Dan apakah masih menghasilkan untuk Pak Po TV ini? Masih, cuman harus nunggu 3 bulan 3 bulan sekali baru cair itu kalau di Pak Po TV. Padahal sebelumnya hampir setiap bulan itu gajian ya mau kayak gimana lagi, karena memang perkembangan yang sangat pesat, banyak yang sudah mengetahui tentang gimana cara mencari uang melalui YouTube, banyak sekali, dan kontennya lebih keren. Saya begitu keren, saya pun tidak bisa mengikuti. Entah kenapa ya, selama lebih dari 8 tahun saya mengais rezeki dari internet marketing. Dan apakah cuma 2 itu, blogger sama YouTube? Enggak, masih banyak lagi. Dulu saya juga pernah itu jadi reseller apa, produk-produk itu udah dijual di marketplace itu. Dan sekarang juga kolaps karena yaitu persaingan sama peraturan yang lambat laun makin ketat gitu ya. Seperti itu, makin banyak pesaing, makin ketat peraturan, jadinya ya gimana, mending out aja ya. Nah setelah itu melanjutkan di vlog tersebut yang sampai sekarang masih menghasilkan tiap bulan itu, yang di website itu sampai sekarang, dan semoga ya bisa bertahan terus. Dan apakah cuma itu aja ya, kan kita juga berpikir ke depan ya. Kalau dunia internet marketing itu kayak apa, bisa saja langsung hilang, langsung lenyap gitu, karena ada apa ya, tren. Yang namanya tren itu nggak bisa dipungkiri, karena usernya itu yang menjadi sumber untuk dijadikan penghasilan. Kayak YouTube itu kan penontonnya yang menghasilkan itu, bukannya dia membayar, tapi dia melihat iklan itu, dia mengklik iklan itu kan
dari usernya. Kalau trennya masih di YouTube ya tetap YouTube yang naik. Kalau trennya di TikTok ya TikTok, Instagram, bla bla bla. Kalau semua jalan ya oke. Tapi kan gini, kembali lagi tren itu kan bisa saja tren tersebut drop kemudian digantikan dengan platform lainnya. Menanggulangi hal tersebut kan saya juga membuat usaha offline gitu, dan itu kebanyakan diimplementasikan oleh semua internet marketer ya, kayak YouTuber atau blogger itu banyak yang bikin usaha offline juga. Untuk apa ya? Ya tentunya untuk passive income atau untuk jaga-jaga gitu ya, karena internet marketing itu bisa saja amblas dengan cepat, maksudnya collapse dengan cepat karena digantikan oleh tren yang lain gitu. Ya mungkin untuk pengalaman lebih dari 8 tahun menjadi full internet marketer saya akhiri sampai di sini dulu ya. Tipsnya apa? Tipsnya ya konsisten. Kalau hasilnya dikit, kita harus tetap mengerjakan hal tersebut supaya supaya nanti ya suatu saat kan diharapkan bisa menjadi penghasilan utama gitu ya. Konsisten itu dari saya. Mungkin sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen aja jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Salam Pak Pau TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.